Halo sobatku semuanya, ketemu lagi di channel Murtini Klaten. Nah, kali ini saya mau berbagi informasi mengenai PPDB pada tahun ini. Nah, seperti apa? Mari kita simak. Nah, untuk jadwal PPDB pada SMA SMK negeri ya, di sini pada tahun 2022 ini. Nah, untuk penetapan zonasi pada tanggal 18 Mei 2022, lalu kemudian untuk pengumuman PPDB tanggal 10 Juni 2022, dan ini ya, pengajuan akun verifikasi berkas dan aktivasi akun ya, ini tanggal 15 sampai 28 Juni 2022. Nah, ini dibuka pada mulai pukul 12 malam sampai dengan 28 Juni pukul 16 atau pukul 4 sore ya. Nah, ini wajib ya, ini ya, harus sudah ikut pengajuan akun dan aktivasi akun. Nah, kalau tidak, ini nanti otomatis tidak bisa untuk daftar. Nah, lalu kemudian di sini untuk pendaftaran dan perubahan sekolahan pilihan ini pada tanggal 29 Juni sampai tanggal 1 Juli 2022 ya. Nah, ini dibuka tanggal 29 Juni pukul 7 sampai pukul 23.55 waktu Indonesia Barat, ditutup 1 Juli pukul 16. Nah, lalu kemudian untuk langkah berikutnya adalah evaluasi dan validasi tanggal 2 sampai 3 Juli 2022. Lalu kemudian di sini pengumuman PPDB ini pada tanggal 4 Juli 2022 selambat-lambatnya pukul 23.55 waktu Indonesia Barat. Nah, setelah itu untuk daftar ulang di sini tanggal 5 sampai 7 Juli 2022. Nah, untuk awal tahun ajaran baru di tahun 2022-2023 itu tanggal 11 Juli 2022. Nah, untuk alur pendaftaran PPDB SMA SMK negeri, nah ini calon peserta didik menyiapkan berkas persyaratan. Nah, lalu kemudian ini ya, akses laman situs PPDB online. Nah, ini ppdb.jatengprop.go.id. Nah, lalu kemudian mengisi formulir ajuan akun dan melakukan aktivasi akun secara online. Nah, setelah itu mengunggah atau mengupload dokumen persyaratan. Selanjutnya, login menggunakan nomor peserta berupa NISN dan password. Nah, setelah login menggunakan nomor peserta berupa NISN dan password, lalu langkah berikutnya nih ya, melakukan verifikasi dokumen di SMA atau SMK terdekat untuk mendapatkan token yang selanjutnya digunakan untuk mendaftar online 29 Juni sampai 1 Juli ya. Nah, setelah itu melakukan pemilihan sekolah dan mencetak tanda bukti pendaftaran. Nah, langkah berikutnya ini ya, melihat hasil seleksi dan pengumuman secara online di situs ppdb.jatengprop.go.id. Nah, untuk jalur dan kuota di sini, untuk jalur dan kuota PPDB SMA di sini zonasi minimal 55%, prestasi maksimal 20%, perpindahan orang tua maksimal 5%. Lalu kemudian untuk afirmasi minimal 20%. Ini siswa miskin 30%, anak naskes 3%, anak panti 2%. Dan kemudian di sini ada untuk siswa yatim piatu akibat Covid ya, 2%. Nah, untuk SMK ini prestasi 75%. Lalu kemudian di sini ya untuk jarak terdekat 10%,
afirmasi 15%, untuk siswa miskin 8%, anak naskes 3%, kemudian anak panti 2%, siswa yatim piatu atau akibat COVID itu 2%. Lanjut untuk prestasi berjenjang, untuk bobot nilainya ya di sini untuk tingkat internasional langsung diterima, tingkat nasional langsung diterima untuk juara 1 ya. Untuk juara 2 ini 5 bobotnya 5, untuk juara 3 bobotnya 4. Tingkat provinsi juara 1 3, juara 2 2,75, juara 3 2,5. Kemudian tingkat kabupaten atau kota juara 1 bobotnya 2,25, juara 2 2, juara 3 1,75. Untuk prestasi tidak berjenjang tingkat internasional ini juara 1 3, juara 2 2,75, juara 3 2,50. Lalu kemudian untuk tingkat nasional juara 1 2,25, juara 2 2, juara 3 1,75. Untuk tingkat provinsi 1,5, lalu kemudian untuk juara 2 1,25, untuk juara 3 1. Tingkat kabupaten atau kota juara 1 0,75, juara 2 0,5, juara 3 0,25. Lanjut lagi untuk zonasi ya di sini. Nah, untuk zonasi berdasarkan jarak terdekat domisili sesuai KK dengan satuan pendidikan di wilayah zonasinya. Kemudian KK diterbitkan dan atau telah tinggal paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan. Kemudian tidak diberlakukan SKD kecuali dalam kondisi khusus, bencana alam dan atau bencana sosial. Kemudian kebijakan daerah memberikan zonasi khusus paling banyak 10% untuk wilayah kecamatan yang belum berdiri SMA negeri atau SMK negeri. Selanjutnya, calon peserta didik dari pondok pesantren berlaku zonasi sesuai tempat kedudukan ponpes. Untuk jalur afirmasi SMA negeri, sasarannya adalah keluarga ekonomi tidak mampu, yatim dan atau piatu, atau orang tua meninggal karena COVID, anak panti, anak naskes. Kemudian datanya di sini keluarga ekonomi tidak mampu itu diambil dari data DTKS dan KIP ya. Lalu kemudian yatim dan atau piatu dari data DP3 AKBP Provinsi Jateng. Kemudian untuk anak panti data Dinas Sosial Provinsi Jateng. Lalu kemudian untuk naskes data Dinkes Provinsi Jateng. Lanjut untuk jalur perpindahan orang tua. Nah, bagi CPD atau calon peserta didik yang mengikuti kepindahan tugas orang tua atau walinya dan anak guru. 2. Dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan. Yang ketiga, pindah tugas sekurangnya antar kabupaten atau kota. Lanjutnya untuk jalur prestasi SMA negeri bagi calon peserta didik di dalam dan luar wilayah zonasi. Yang selanjutnya, seleksi prestasi berdasarkan nilai rapot dan bobot nilai prestasi atau kejuaraan akademik dan non-akademik dari hasil kejuaraan berjenjang maupun tidak berjenjang. 3. Dibuktikan prestasinya diterbitkan
paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Nah, berikutnya pilihan pendaftaran. Seleksi bagi CPD dari keluarga miskin, anak yatim dan atau piatu, anak panti, dan lingkup COVID-19 paling sedikit 15%. Seleksi jarak terdekat, kuota paling banyak 10% bagi CPD sesuai domisili dengan satuan pendidikan pilihannya. Kemudian seleksi prestasi didasarkan atas nilai raport dan bobot prestasi kejuaraan akademik dan non-akademik. Prioritas seleksi didasarkan prioritas pilihan, domisili dalam satu wilayah kabupaten atau kota, dan usia yang lebih tua. Nah, untuk PPDB SMA negeri, nah di sini calon peserta didik atau CPD dapat melakukan pendaftaran pada 2 satuan pendidikan. Pilihannya dengan ketentuan 1 pendidikan. Calon peserta didik SMA negeri dapat mendaftarkan diri pada 1 satuan pendidikan melalui jalur yonasi dan 1 satuan pendidikan di luar zonasi pada jalur prestasi atau afirmasi apabila memenuhi. Nah, selanjutnya calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi di wilayah zonasi tidak dapat melakukan pendaftaran melalui jalur yonasi dan dapat mendaftar melalui jalur afirmasi di luar wilayah yonasi. Apabila ya. Lanjut kemudian untuk calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi di dalam wilayah yonasi tidak dapat melakukan pendaftaran melalui jalur yonasi dan dapat mendaftar melalui jalur prestasi di luar wilayah yonasi apabila memenuhi persyaratan. Nah, untuk calon peserta didik SMA negeri dapat mengubah pilihannya satuan pendidikan atau jalur selama masa pendaftaran, kecuali jalur perpindahan orang tua atau wali. Nah, untuk SMK ya, calon peserta didik SMK negeri dapat mendaftarkan diri pada 2 pilihan program keahlian pada sebanyak-banyaknya 2 satuan pendidikan. Kemudian calon peserta didik SMK negeri dapat mengubah pilihan kompetensi keahliannya dan atau satuan pendidikan. Lanjut lagi untuk perubahan pilihan. Selama masa pendaftaran, calon peserta didik SMK negeri dapat mengubah pilihan ke SMA negeri dan calon peserta didik SMA negeri dapat mengubah pilihan ke SMK negeri. Yang selanjutnya, pindah pilihan sebagaimana tersebut dalam angka 1. Nah, ini ya, dalam angka 1 ini bagi calon peserta didik dari SMA negeri yang pindah ke SMK negeri dan atau sebaliknya diwajibkan melakukan pembatalan pendaftaran pada SMA dan atau sebaliknya. Selanjutnya, pindah pilihan dari SMA ke SMK wajib melengkapi dan mengunggah surat pernyataan sehat sesuai yang dipersyaratkan. Nah, itulah tadi informasi mengenai PPDB online pada tahun 2022 ini. Semoga bermanfaat buat sobat semuanya. Matur nuwun dan terima kasih.